Baik, teman-teman, mengingat acara yang akan datang, maka saya langsung mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Berkat rahmatnya, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dan hadir pada acara webinar sore hari ini. Kami ucapkan selamat datang di webinar pengenalan manajemen referensi menggunakan Mendeley dan Zotero dalam kepenulisan karya ilmiah dari Divisi SDM Perhimpunan Pelajar Indonesia di Thailand, Simpul Konken. Baik, pertama-tama izinkan saya menyapa yang sudah berkenan hadir. Yang terhormat narasumber kita sore hari ini, Kak Fatoni dan Kak Mursid. Selamat datang, Kak. Yang selamat ya sore. Terima kasih. Yang kami hormati pula Kak Pugu Novi Arsito selaku Ketua Umum Permita Simpul Konken beserta jajaran pengurus. Selamat datang Bapak. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih bagi para peserta dari berbagai instansi yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung di webinar kita sore hari ini. Semoga teman-teman bisa tetap stay sampai penghujung acara nanti, karena acara kita sore hari ini akan diisi oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yang mana keduanya adalah dosen muda yang tentunya sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Nita Sari Suryani, mahasiswa Konken University Thailand. Selaku pembawa acara, saya akan membacakan serangkaian agenda pada sore hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan dari Ketua Umum Permita Simpul Konken, dilanjut dengan sesi foto bersama, lalu kita masuk di acara inti, yakni pemaparan materi dan diskusi bersama Kak Fatoni dan Kak Mursid, dan yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka webinar belajar bareng Permita KKU, pengenalan manajemen referensi menggunakan Mendeley dan Zotero dalam kepenulisan karya ilmiah ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni sambutan oleh Ketua Umum Permita Simpul Konken kepada Bapak Puguh, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, para pembicara sekalian, Mas Fatoni, Mas Mursid. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada acara sore hari ini. Tak lupa kami ucapkan juga selamat datang kepada para peserta sekalian yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama belajar tentang manajemen library pada sore hari ini. Ya, acara ini merupakan program dari Divisi SDM Permita KKU. Jadi ada banyak sekali program-program dari SDM ini yang sudah terlaksana. Salah satunya adalah manajemen Zotero dan Mendeley ini. Mungkin di sini ada beberapa peserta yang bukan dari kalangan Permita. Kami ucapkan selamat datang, salam perkenalan dari kami Permita Konken University. Mungkin sedikit kami sampaikan bahwa kami adalah Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Thailand, khususnya yang berada di Konken University. Secara koordinasi kami berada di bawah Permita Pusat yang ada di Bangkok untuk saat ini, dan kita rutin mengadakan program-program yang kaitannya nanti untuk peningkatan kapasitas studi mahasiswa anggota kami. Kiranya mahasiswa sekalian dan teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini bisa mengikuti, mungkin program-program selanjutnya akan kami share untuk bisa bersama-sama kita ikuti bersama-sama ya. Pada program kali ini saya rasa sangat berguna sekali untuk kita semua, utamanya teman-teman yang menyusun karya tulis ilmiah ataupun entah itu skripsi, tesis ataupun disertasi.
Mungkin beberapa sudah merasa umum, tapi mari kita bersama-sama untuk mengingat lagi, mungkin nanti akan disampaikan upgrade-upgrade-nya ya Mas ya, Mas Fatoni dan Mas Mursid. Baik, kiranya itu saja sambutan dari kami. Selamat mengikuti workshop, semoga berguna untuk kita sekalian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga kita mampu melaksanakan pesan dan arahan yang telah beliau sampaikan. Baiklah teman-teman semuanya, acara selanjutnya yakni sesi foto bersama. Kepada para hadirin diharapkan on kamera karena kita telah memasuki sesi foto bersama. Sehingga agar tersimpan dan terkenang wajah cantik dan gantengnya. Ya, Kak Fauzia, Kak Pugu, Kak Istiana, Kak Ahyar, Kak Siske, dan yang lain ditunggu untuk on kamera. Kepada Kak Badri, tolong dikasih aba-aba dan dikomentiskan. Iya, siap, Kak. Terima kasih. Oke, yang pertama, screen pertama, 3, 2, 1. Selanjutnya, screen kedua. Senyum dong, Kak. 3, 2, 1. Siap. Mbak Nita termute, Mbak. Terima kasih, Kak. Kepada teman-teman semua, sampailah kita pada acara yang paling kita tunggu-tunggu, yakni pengenalan manajemen referensi menggunakan Mendeley dan Zotero dalam kepenulisan karya ilmiah. Bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, yakni Kak Mursid Andityas dan Kak Ahmad Fatoni. Nah, izinkan saya untuk memberikan informasi terlebih dahulu. Pada sesi kali ini, kita akan ada 2 materi. Yang pertama adalah pengenalan Zotero oleh Kak Fatoni, dilanjut dengan pengenalan Mendeley oleh Kak Mursid, lalu tanya jawab di akhir kedua materi tersebut agar semuanya jelas terangkum dan tidak ada pertanyaan yang memungkinkan untuk terulang ya teman-teman. Namun sebelum kita melanjutkan ke acara ini, izinkan saya membacakan CV pemateri kita terlebih dahulu. Pemateri pertama adalah Kak Ahmad Fatoni, Magister of Science, atau lebih akrab dipanggil Kak Tony, seorang mahasiswa asal Yogyakarta yang sedang menempuh pendidikan S3 di Konken University, Faculty of Agriculture. Kak Fatoni ini merupakan dosen muda di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada dan telah banyak mengikuti program penelitian, pengabdian masyarakat, dan penulisan buku, serta telah berpengalaman dalam menulis artikel ilmiah dalam 15 jurnal bertaraf nasional dan internasional. Masya Allah, keren banget ya teman-teman. Baik, tanpa menunggu lama, langsung saja kita persilahkan Kak Fatoni untuk sharing ilmunya di hari ini mengenai pengenalan Zotero. Kepada Kak Fatoni kami haturkan. Tetap Pak, nggak bisa Pak. Terima kasih Mbak Rita atas waktunya. Saya izin share screen dulu ya. Oke, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami diberi kesempatan untuk ya istilahnya sharing ya. Karena kami di sini adalah user ya, bukan expert. Jadi user yang mungkin sudah pernah menggunakan software ini, sehingga dari pengalaman kami, tentunya ini yang kami bagikan kepada teman-teman semuanya, agar nantinya bisa membantu teman-teman dalam
mengelola referensi dalam hal ini dalam pembuatan karya ilmiah ya, entah itu yang lagi nulis skripsi atau nulis laporan penelitian atau jurnal ya. Ini saya kira software ini sangat membantu teman-teman semuanya. Nah, mungkin dulu sebelumnya mungkin ketika membuat terutamanya untuk daftar pustaka ya, kadang-kadang kita membuatnya secara manual. Misalkan dapat jurnal apa, kemudian kita tulis langsung referensinya gitu, seperti apa. Tapi ketika referensinya itu semakin banyak, ya kadang-kadang kita sempat lupa untuk menuliskan referensi itu. Kadang-kadang lupa itu ya, namanya juga ya terbatas ya, karena ya namanya juga manusia kan punya keterbatasan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing atau berbagi pengalaman terutamanya mengenai Yotero. Dan ini adalah beberapa hal yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Nanti diawali dengan apa itu Yotero, kemudian bagaimana cara instalasi Yotero dan ekstensinya, kemudian nanti mengenal interface dari Yotero, membangun pangkalan data, kemudian cara membuat kutipan dan daftar pustaka itu seperti apa, yang ini yang penting ya pertamanya. Kemudian yang terakhir ini ada yang namanya sinkronisasi Yotero. Sinkronisasi ini seperti kita membuat akun gitu. Jadi nanti ketika kita menggunakan laptop yang berbeda, kalau kita sudah mempunyai akun dan dapat tersinkronisasi, nanti kita bisa menggunakan Yotero ini ke laptop yang berbeda gitu. Jadi dalam device yang berbeda kita bisa menggunakan Yotero kita. Nah, kita awali dengan apa itu Yotero. Yotero adalah seperangkat atau software atau alat bantu yang memudahkan kita untuk mengumpulkan, mengatur, dan mengolah sumber-sumber referensi. Dalam hal ini ya bisa dari jurnal, buku, web, dan sebagainya, sebagai acuan dalam penulisan rujukan. Ya. Nah, untuk yang Yotero sendiri, ini yang terbaru, paling baru di webnya itu adalah versi 5.0. Dan software yang lainnya yang mirip dengan Yotero itu sebenarnya ada banyak ya, seperti ada Riffwork, ada EndNote, ada Mendeley, dan ada Citationcy ya. Ini ada ya, ini contoh dari beberapa software yang hampir mirip dengan Yotero dan Mendeley. Dalam hal ini dari kelima software ini yang sifatnya free itu hanya 3. Ada Yotero, Mendeley, dan Citationcy. Dan yang sifatnya open source itu baru Yotero ya. Nah, ini ketiga software ini bisa teman-teman download secara gratis di internet. Kemudian yang kedua kita membahas mengenai bagaimana sih cara instalasi Yotero dan ekstensinya. Jadi di sini itu ada 2 versi ya untuk Yotero itu. Yang pertama ada versi ekstensi browser atau ekstensi dari internet. Yang kedua ada perangkat mandiri itu sendiri gitu. Yang ekstensi ini itu membutuhkan yang peramban atau browser seperti Google Chrome, ada Mozilla juga, yang nantinya untuk dipasang dan digunakan untuk mengumpulkan sumber referensi langsung dari web itu. Jadi kita nanti bisa tinggal klik itu, nanti referensi jurnal yang sedang kita baca itu bisa langsung kesimpan di Yotero kita. Dan yang kedua itu ada versi perangkat mandiri ya dari Yotero ini sendiri, yang ini nantinya diinstal di laptop kita atau di komputer kita. Nah, kemudian yang pertama instalasi versi dari ekstensi ya, atau add-on ekstensi browser Yotero. Itu langkahnya cukup mudah ya. Teman-teman tinggal buka halaman www.yotero.org/download ya. Nanti di sini teman-teman akan disuguhkan dengan 2 gambar ya pilihan. Ada yang Yotero 5.0 untuk Windows dan Yotero Connector. Nah, untuk yang ekstensi ini kita pilih yang Connector. Nah, kemudian kita install.
Kemudian nanti muncul pilihan seperti ini ya, Yotero Connector, kemudian tinggal klik yang Add to Chrome. Dalam hal ini saya menggunakan Google Chrome ya. Nanti kalau Mozilla bisa Add to Mozilla. Kemudian nanti setelah selesai, nanti akan muncul di bagian kanan atas itu adalah lambang dari Yotero ya ini. Tapi biasanya ini nanti tidak akan terus muncul langsung ya. Biasanya nanti ke simpen dulu karena belum di pin ya, belum dimunculkan. Nanti teman-teman bisa munculkan dengan mengklik bagian ini. Kemudian setelah ya ini setelah ini sudah muncul ya sudah selesai. Ini nanti fungsinya hanya untuk konektor kita dalam mendownload sumber dari referensi yang kita ambil gitu. Ini video yang singkat ya, bagaimana cara instalasi dari Yotero Connector. Tinggal klik install, kemudian ini tadi add to Chrome kan. Dan tinggal tunggu, nanti akan muncul sendiri di bagian ini. Kemudian yang versi perangkat mandiri, kita pilih yang satunya. Yang tadi kembali lagi kita pergi ke web Yotero, kemudian kita download yang Yotero 5.0 untuk Windows ya. Kemudian tinggal ditunggu, ketika sudah terinstall, tinggal klik 2 kali, kemudian seperti tahapan instalasi aplikasi yang lain ya, tinggal di next ya, sampai nantinya sudah bisa terinstall di laptop kita. Nah nanti kalau tidak ada masalah ya atau problem, itu biasanya Yotero ini langsung terkoneksi ke MS Word kita. Tapi mungkin ada beberapa masalah yang tidak langsung terkonek. Tapi ya sifatnya mungkin sedikit kasusnya ya. Tapi kemarin teman saya ada yang seperti itu. Nanti mungkin kalau ada yang mengalami seperti itu bisa nanti kita berbagi ya nanti ya. Nanti ada Mas Ahyar yang bisa menjelaskan. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah interface dari Yotero. Di sini ada 3 panel ya. Bagian kiri, tengah, dan kanan. Yang bagian kiri itu berisi mengenai folder koleksi referensi yang kita miliki dan bisa dikelompokkan berdasarkan tema atau judul penelitian tertentu. Jadi di sini teman-teman bisa mengelola referensinya dengan membuat folder-folder, itu bisa berdasarkan temanya atau bisa berdasarkan judul penelitiannya, itu bisa terserah teman-teman ya, Bapak Ibu, teman-teman semua bisa mengelola folder-folder ini di bagian panel kiri. Kemudian yang di bagian tengah itu ada berisi semua referensi yang kita miliki. Dan ini contoh dari sumber dari referensi saya yang sudah baru saya teliti. Ya ini nanti tampilannya seperti ini. Kalau sudah terkumpul nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian yang di bagian kanan itu berisi detail informasi yang merupakan data bibliografi dari referensi yang ditunjuk pada panel tengah ya. Nanti ketika teman-teman mengklik salah satu referensi yang ada di panel tengah ini, nanti informasi yang ada di referensi itu akan tampil di panel yang paling kanan. Kemudian ini selanjutnya adalah cara membangun pangkalan data atau mengumpulkan referensi ya. Ini ada 4 macam cara. Ada manual, kemudian ada yang dari internet, kemudian dari file PDF kita, kemudian dari identifier. Yang pertama yang manual, ini cara kita menambahkan referensi secara manual. Ini caranya nanti di bagian sini yang di tengah atas itu ada simbol lambang plus ya, atau new item. Itu diklik aja nanti new item. Kemudian
dipilih ya jurnal, kalau itu dalam bentuk jurnal ya pilih jurnal. Kalau dalam bentuk buku ya pilih buku. Kemudian nanti di bagian tengah itu ada muncul panel kosong. Itu nanti diklik, tinggal diklik. Kemudian nanti teman-teman mengisikan informasi referensi itu ke bagian panel sebelah kanan. Nah, ini terutamanya untuk beberapa referensi yang dia secara otomatis tidak keluar di dalam Yotero, ya. Karena ketika kita mendownload jurnal atau buku yang itu biasanya yang sudah yang ya kalau jurnal itu yang jurnal berreputasi ya, itu biasanya nanti informasi bibliografinya itu akan secara otomatis akan muncul sendiri. Tapi ada beberapa kasus yang ketika kita download jurnal itu, entah itu memang jurnalnya sudah lama banget ya, atau memang tidak ada informasinya dari sana sendiri itu ya tidak akan muncul secara otomatis dalam Yotero, sehingga teman-teman harus mengisi informasi dari jurnal itu secara manual. Tinggal klik ini tadi new item, kemudian kita klik yang panel kosong, kemudian kita isi secara manual informasi dari referensi ini, misalkan pengarangnya siapa aja, judulnya apa aja gitu. Kemudian publikasinya dari mana, volume berapa dan sebagainya. Ini kalau jurnal ya. Nanti kalau buku mungkin beda lagi. Nah, ini video singkat mengenai cara menambahkan referensi secara manual ya. Tapi di sini ini screen record saya tidak kelihatan ya apa namanya pilihannya itu, sehingga ya hanya terbatas saja, dan nanti mungkin dari nanti akan saya praktekkan singkat gitu ya. Sebentar. Masih ke unmute kayaknya, Mas Fatoni. Ini yang kedua adalah cara mendapatkan referensi dari internet kan. Ini ya nanti teman-teman cari jurnal atau referensi itu terlebih dahulu di internet. Kemudian ya seperti biasanya, ya misalkan ini ya klik kata kunci, kemudian tinggal klik jurnalnya. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ini tinggal teman-teman mengklik yang tanda merah di atas kanan itu. Kalau itu nanti dalam bentuk PDF langsung, itu akan si simbol dari Yotero tadi itu akan otomatis akan muncul PDF di situ, dan teman-teman bisa klik itu. Kemudian teman-teman mau menyimpannya di folder apa, tinggal dipilih, kemudian di enter, itu langsung otomatis nanti kesimpan di Yotero teman-teman semua. Jadi secara otomatis referensi ini itu akan langsung kesimpan di Yotero teman-teman. Ya. Tapi dengan syarat si Yotero yang tadi di laptop itu dibuka terlebih dahulu. Jadi ketika menggunakan Yotero itu di Yotero yang kita install di dalam laptop tadi, yang perangkat mandiri tadi itu harus kita buka terlebih dahulu agar bisa kita jalankan program ini, program ekstensi ini. Kalau Yotero-nya tidak dibuka, ini tidak akan bisa kita download di Yotero. Meski ada pilihannya apakah Yotero sudah dibuka gitu. Biasanya seperti itu. Ini misalkan contoh cara mendapatkan tadi referensi di internet. Tapi kalau biasanya kan di beberapa web itu kan tidak langsung muncul PDF seperti ini ya. Nah, nanti biasanya di bagian kanan atas ini itu bentuknya tidak PDF seperti ini. Bentuknya itu adalah webnya. Jadi download kita bisa mendownload ini langsung ketika bentuknya itu seperti ini, sudah kebuka
dalam bentuk PDF seperti ini. Kalau masih dalam bentuk belum PDF ini, itu belum bisa ke download. Nanti mungkin akan saya tunjukkan beberapa kasus ya. Kemudian menambahkan referensi dari file PDF itu tinggal teman-teman buka di new item tadi itu, klik, kemudian klik di bagian store copy of file, nanti tinggal dipilih PDF mana yang akan teman-teman masukkan. Ya, terutamanya ini udah di-download terlebih dahulu ya. Kalau dalam hal ini teman-teman harus download PDF itu terlebih dahulu, file itu terlebih dahulu, baru kita masukkan ke dalam Yotero. Ya. Ini kemudian secara otomatis file tersebut akan masuk ke Yotero. Nah, dan secara otomatis kalau dia memang sudah ada informasi bibliografinya, itu akan terbaca di dalam Yotero. Kemudian yang terakhir ini ada menambahkan referensi menggunakan identifier. Ya. Ini identifier itu seperti ID ya, ID dari jurnal atau referensi kita. Itu biasanya dalam bentuk ISBN atau DOI ya, Digital Object Identifier. Itu nanti teman-teman bisa langsung masukin di klik aja di bagian nomor 2 setelah add item itu ya. Itu ada lambang seperti itu yang kayak apa itu ya, kayak itu nanti isinya suruh memasukkan nomor identifikasi dari referensi kita. Nah, itu misalkan saya masukkan ini salah satu contoh dari salah satu jurnal ya. Saya masukkan di situ, kemudian nanti otomatis itu langsung ke download sendiri. Nah, otomatis langsung masuk di dalam Yotero kita. Nah, ini sebenarnya ya juga nggak praktis ya, karena kita harus ya mau nggak mau harus tahu nomor ID-nya dulu ya, baru bisa masukkan ini gitu. Sebenarnya yang paling praktis ya tadi itu yang dari internet langsung ya. Lebih praktis langsung masuk ke Yotero kita, kemudian Yotero itu bisa membaca referensi yang sudah kita download tadi. Kemudian tadi setelah kita menambahkan referensi, ya ini saatnya kita membuat kutipan dan daftar pustaka ya. Ini dua hal yang harus teman-teman pastikan, itu aplikasi Yotero itu sudah terpasang pada MS Word kita. Kemudian aplikasi Yotero tadi yang versi perangkat mandiri itu sudah dibuka ya bersama dengan MS Word. Itu harus dibuka terlebih dahulu agar kita bisa menggunakan. Nah, kemudian yang pertama, bagaimana sih cara menambahkan citasi dalam MS Word ya. Nah, ya, teman-teman masuk. Nah, kalau Yotero sudah terpasang di MS Word kita, itu mesti ada di bagian atas itu ada menu Yotero. Ya. Kemudian kalau teman-teman mau menambahkan citasi, ya, tinggal klik bagian Add atau Edit citasi. Ya. Nanti akan muncul pilihan seperti ini dulu. Biasanya akan muncul pilihan style dari citasi ini. Nah, ini kan biasanya dari setiap jurnal atau ya apa ya, format penulisan skripsi itu kan citasinya style dari citasinya itu kan beda-beda ya. Kalau jurnal kan misalkan ada yang dia bentuknya angka atau ada yang dia bentuknya nama, itu nanti perlu disesuaikan dulu di bagian citation style ini ya, style dari citasi ini disesuaikan dulu sesuai kebutuhan kita. Stylenya mau seperti apa. Kemudian ketika kita sudah pilih, ini misalkan saya memilih stylenya itu agronomi jurnal. Ya. Kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, nanti kalau seperti ini tampilannya, kalau teman-teman belum hafal nama dari penulisnya itu siapa, itu tinggal teman-teman kalau sudah hafal nama penulisnya, itu tinggal aja nulis, kita ketik aja di situ nama penulis pertamanya misalkan. Itu nanti secara otomatis dia akan mendetek. Ya, Yotero akan mendetek, kemudian tinggal klik, nanti tinggal enter. Tapi kalau misalkan karena banyak sekali ya referensinya, misalkan kelupaan, nanti teman-teman bisa klik bagian classic view ini ya. Kemudian diklik bagian classic ini, kemudian akan langsung terarah ke bagian Yotero kita. Ya, akan terarah ke bagian referensi yang sudah kita miliki sebelumnya, yang sudah kita download tadi itu. Kemudian tinggal dipilih referensi, kemudian tinggal tekan OK. Nah, nanti teman-teman di sini itu bisa melakukan single referensi atau hanya misalkan kok cuma satu referensi ya tinggal
itu langsung diklik oke aja sudah bisa ya, udah muncul. Tapi ketika teman-teman misalkan ingin melakukan citasi dari banyak sumber referensi ya, misalkan ada 2 sumber referensi di situ, nanti di sini ada pilihan namanya multiple source ya. Itu ya ketika referensi ada banyak gitu. Nanti tinggal pilih multiple source tadi ya. Itu ketika tinggal pilih jurnal yang mana aja yang kita pilih, nanti tinggal dipilih kemudian diklik bagian kanan ini nanti. Nah, sebenarnya di sini di bagian ini. Di sini ini ada anak panah ya. Nah, tinggal ini diklik kemudian diklik anak panah ini. Kemudian referensi yang selanjutnya dipilih, kemudian diklik anak panah di sebagian sini. Nah, di sini nanti akan ada 2 referensi yang muncul gitu. Kalau ada 3 ya tinggal diklik 3-3-nya. Nah, nanti tampilannya untuk yang style yang saya pilih tadi itu misalkan agronomi jurnal ya tampilannya akan seperti ini di dalam apa namanya? Di dalam citasi kita gitu. Kalau style citasinya itu berupa angka ya nanti tampilannya adalah angka gitu. Tergantung yang teman-teman akan pilih gitu. Nah, setelah misalkan teman-teman sudah melakukan citasi ya, sudah selesai, nanti teman-teman tinggal membuat daftar referensi. Nah, ini tinggal teman-teman pilih di bagian menu util lagi, kemudian tinggal klik di bagian add atau edit bibliografi. Nah, tinggal dipencet, nanti otomatis daftar pustaka kita atau daftar referensi yang sudah kita lakukan tadi itu akan muncul gitu. Akan muncul sesuai dengan style dari teman-teman yang teman-teman pilih gitu. Karena tadi saya dalam hal ini saya contohkan tadi saya menggunakan style dari agronomi jurnal, nanti keluarnya akan seperti ini. Nah, ini misalkan ada perbedaan sedikit ya nanti tinggal diedit sendiri aja gitu. Karena util ini kan sifatnya adalah sebagai alat bantu ya. Nggak semuanya itu apa namanya ya sesuai dengan, kadang-kadang stylenya ada yang ya terutama untuk misalkan kalau di jurnal itu biasanya sama, stylenya itu sama. Kalau di jurnal internasional yang sudah bereputasi itu biasanya stylenya itu sama. Jadi keluarnya di sini pun tetap sama. Tapi biasanya kalau di Indonesia itu biasanya menggunakan style yang mungkin agak berbeda sedikit sehingga perlu dimodif sedikit gitu. Itu akan secara otomatis akan langsung muncul ya di bagian daftar pustaka. Tapi teman-teman juga harus dicek kembali ya ketika sudah apa namanya membuat daftar pustaka ini harus dicek kembali lagi karena tidak semuanya itu informasi yang ada di jurnal itu juga lengkap itu. Kadang-kadang yang di sini walaupun dia itu jurnal internasional ya yang mungkin yang sudah bereputasi juga itu kadang-kadang nggak semua informasi di sini itu muncul. Misalkan informasi dari volume sama nomor volume itu tidak muncul atau informasi dari judulnya itu tidak muncul. Nah, itu biasanya khususnya untuk jurnal-jurnal yang kadang-kadang misalkan kalau di kami itu ada jurnal yang dia bahasanya bahasa Thailand, itu biasanya ada beberapa part yang itu tidak muncul di bagian daftar pustaka. Maka dari itu teman-teman harus benar-benar harus cek kembali. Jadi nggak serta-merta tuh percaya sama apa namanya alat ini gitu, sama sumber ini ya. Sumber ini adalah sebagai alat bantu aja gitu. Pada akhirnya pada finalnya ya teman-teman harus cek kembali lagi ya sesuai dengan apa namanya style yang teman-teman gunakan gitu, sesuai dengan format penulisan. Dan kemudian yang ini ada salah satu cara ya mengubah atau menambahkan style dari citasinya. Nah, kalau teman-teman mau mengganti dari style dari citasi teman-teman itu bisa langsung ke dokumen preference, itu diklik ya. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nanti tinggal dipilih ya, dia mau stylenya mau seperti apa ya. Tinggal dipilih aja, di sini ada pilihannya, ada American Chemical Society, kemudian ada American Medical Association. Ini tinggal dipilih aja sesuai dengan format dari jurnal yang diinginkan ya. Khususnya kalau jurnal-jurnal yang sudah bereputasi kan dia ada format sendiri ya. Dia citasinya dia menggunakan style apa itu mesti ada di situ. Nah, kalau nggak mau kan teman-teman harus mengikuti
style tersebut, sehingga teman-teman harus menyesuaikan style dari stasi itu berdasarkan format jurnal yang teman-teman tuju gitu. Nanti misalkan saya pilih American Chemical Society, nanti formatnya akan seperti ini, ya, akan berubah seperti ini. Dia akan berubah secara otomatis ya. Dan di bagian stasinya, biasanya kalau American Chemical Society ini dia bukan menggunakan nama ya, tapi menggunakan angka. Nanti secara otomatis dia juga akan berubah menjadi angka. Di daftar pustaka dia akan berubah seperti ini, ya, stylenya akan berubah seperti ini. Nah, kemudian cara menambahkan style stasinya itu juga ada ya. Misalkan di pilihan ini, oh ternyata style dari stasi yang dari jurnal yang teman-teman pilih itu ternyata nggak ada di sini. Ya, teman-teman bisa nambahin juga itu. Nggak cuma ini ternyata pilihannya, ada banyak sekali pilihannya. Tinggal dipilih dokumen preference tadi itu, kemudian pilih style dari stasi itu dipilih manage style ini di bagian pojok kanan ini. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih yang get additional style. Jadi kita menambahkan style yang lain ya. Nanti ada pilihannya, ada banyak sekali di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih yang di dalam stasi itu formatnya mau apa, mau seperti apa. Misalkan ada nama autornya, kemudian atau ada labelnya, atau dia cuma angka doang. Nanti tinggal dipilih aja yang di bagian format yang atas ini. Nanti dia akan mengelompokkan sendiri, nanti akan keluar sendiri pilihannya apa aja itu. Ya, kemudian di sini di bidangnya juga nanti bisa dipilih lah. Bisa nanti kalau teman-teman sudah download itu bisa dilihat sendiri, nanti diutak-atik itu bisa. Banyak sekali di sini pilihannya. Nanti tinggal klik OK, nanti otomatis akan nambah sendiri ke bagian style citasi yang sudah kita miliki. Nanti akan muncul secara otomatis di bagian ini. Nah, ini yang terakhir itu ada sinkronisasi Yotero. Nah, ini tadi di Yotero itu punya fitur yang namanya sinkronisasi. Ini memungkinkan kita untuk mengakses koleksi referensi yang tersimpan dalam Yotero dari komputer manapun ya, sejauh terkoneksi dengan internet. Jadi harus terkoneksi dengan internet. Ya. Langkah yang pertama itu teman-teman harus membuat akun dulu, akun Yotero. Itu buka laman Yotero tadi itu. Kemudian klik di bagian register. Kemudian tinggal isi aja, dilengkapi formnya, nama, kemudian emailnya apa, nanti dikonfirmasi melalui email ya. Nanti mesti akan mendapatkan email dari pihak Yotero-nya, kemudian diklik aja untuk konfirmasi, untuk aktivasi akun. Nah, kemudian setelah itu sudah, nanti kita bisa melakukan sinkronisasi. Ini di bagian Yotero tadi, diklik bagian edit, kemudian klik kembali di bagian preference, kemudian klik di bagian sync ini ya, di bagian sinkronisasi. Kemudian ketika masukkan username dan password yang sudah teman-teman daftarkan ya. Kemudian tinggal klik setup sinkronisasi, nanti akan secara otomatis akan tersinkronisasi. Kemudian klik OK. Nah, ini ya penjelasan singkat dari materi pengenalan Yotero. Nah, mungkin sekarang akan saya bukakan ya tampilan dari Yotero di aplikasinya seperti apa gitu. Oke. Kita punya kayak aku mau ini ya bisa kelihatan teman-teman ya. Bisa, Pak. Nah, ini ya, tadi ada 3 panel ya. Di bagian paling kiri ini adalah ya folder-folder kita yang akan kita buat. Itu nanti bisa teman-teman, ini sudah ada folder saya ya. Ini ada 2 folder, di sini ada folder penelitian saya, ada yang di pertama ini, kemudian yang kedua ini ada namanya folder pelatihan yang sudah saya buatkan. Nanti kalau teman-teman mau menambahkan folder ya tinggal diklik folder di bagian kiri atas ini ya. Namanya apa, misalkan folder A gitu ya.
Ini nanti bisa teman-teman tambahkan sesuai dengan temanya apa atau sesuai dengan judul penelitiannya ya. Ya nanti itu terserah teman-teman lah. Nah, kemudian di bagian tengah ini adalah panel tengah itu berisi referensi kita yang sudah kita miliki. Ya, misalkan di saya ini yang di file pelatihan ini ada beberapa yang sudah saya masukkan. Ya ini tampilannya seperti ini. Kemudian ketika kita klik, nah, nanti yang di bagian sebelah kanan ini yang paling kanan itu akan muncul dia informasinya seperti apa. Nah, biasanya kalau dia jurnal yang sudah bereputasi, dia akan secara otomatis ini akan sudah lengkap sendiri dan sudah terdeteksi oleh Yotero itu ya. Tapi ada beberapa yang ya beberapa jurnal yang mungkin sudah lama banget gitu kan. Itu kan mungkin formatnya sudah berbeda ya, itu ketika teman-teman memasukkan jurnal tersebut di Yotero nanti ya tidak ada yang beberapa nggak kebaca ya. Misalkan seperti ini ya. Ini ada beberapa yang tidak terbaca ini. Nah, ini karena dia di sini tidak ada informasi yang dimasukkan gitu. Ya kalau misalkan itu tidak ada informasinya ya mau nggak mau ya teman-teman harus memasukkan itu secara manual biar nanti ketika itu dipakai di di Yotero untuk citasi nanti akan muncul gitu. Seperti ini ya, ini tampilannya seperti ini. Kemudian yang tadi di bagian ini yang untuk menambahkan dia entah itu dari referensi dari buku atau dokumen lain atau jurnal. Di sini ada banyak sekali ya, ada banyak sekali. Ya, ini ada banyak sekali pilihannya ya, karena biasanya kalau yang jurnal karya ilmiah itu kan referensi yang bagus kan jurnal ya, biasanya yang digunakan ya jurnal atau buku itu, biasanya seperti itu. Ini tampilan dari Yotero. Kemudian ini akan saya tunjukkan beberapa kasus yang mungkin untuk yang ekstensi dari Yotero tadi itu ya, yang tidak muncul. Misalkan ini. Sebentar. Oh ini. Nah ini ya. Ini saya tadi coba menunjukkan ini kalau jurnal itu di web itu timeline seperti ini, itu di sini akan otomatis muncul ya di bagian pojok kanan ini, pojok kanan atasnya akan otomatis muncul lambang PDF ini. Tinggal teman-teman klik aja, diklik. Nanti kemudian dipilih aja mau disimpan di folder apa gitu. Sesuai dengan yang teman-teman folder yang teman-teman sudah buat tadi itu, tinggal dipilih. Misalkan di pelatihan, kita pilih ini, kemudian kita klik enter, nah dia otomatis akan masuk ke folder pelatihan. Nih ya, secara otomatis dia akan muncul di sini. Nah, ini tadi ya, secara otomatis dia akan muncul di sini. Nah, ini sudah masuk di sini, kemudian kan awalnya ini ya, jadi awalnya ini, kemudian dia terbaca, akan otomatis terbaca di Yotero seperti ini bentuknya. Tapi kalau tampilannya nggak seperti itu nanti biasanya lambang icon dari PDF tadi itu nggak akan muncul. Biasanya pilihannya itu adalah web gitu. Biasanya dalam bentuk web. Dan itu ya kadang-kadang nggak harus kita olah dulu atau kita download terlebih dahulu lah, baru kita masukkan ke dalam Yotero. Kemudian ini akan saya tunjukkan bagaimana cara citasi ya, melakukan citasi di MS Word. Nah, ini ketika sudah terdownload, Yotero itu akan muncul di bagian atas ini. Nah, kemudian misalkan teman-teman akan melakukan citasi ya. Nah, misalkan ini contoh aja ngasal ya. Dan ini citasinya dari mana? Tinggal diklik ya. Ini Yotero, kemudian pilih aja. Ya. Mesti akan ditanyain style dari citasi itu. Nah, ini misalkan saya menggunakan jurnal agronomi ya. Saya pilih, klik OK. Nah, kemudian karena kita mungkin tadi udah mengumpulkan referensi banyak ya, kadang kita di situ hitam ya. Oh ya berarti nggak bisa ya.
nggak bisa tampil ya. Nah, ini mungkin ya teman-teman nggak bisa. Coba sebentar. Ini tampilannya ini hitam ini. Ini sebenarnya tampilan dari yang Yotero tadi itu yang harus masuk ke klasik tadi itu. Ya, tidak muncul. Ya pokoknya itu tadi. Full screen mungkin Pak sharingnya. Kenapa? Sharingnya salah ya? Sharing di Zoom-nya full screen. Oh, full screen. Full screen. Oke, sebentar. Berarti ini udah muncul? Muncul nggak? Oh, tetap hitam nih. Tetap Masih hitam. hitam, Kak. Ya, masih hitam ya. Mungkin ya terbatas ya di sini ya. Nah, jadi tetap nanti tampilannya kan tadi itu yang yang warna merah tadi itu kemudian masuk ke bagian kalau teman-teman hafal namanya siapa itu tinggal diketik namanya aja, nama dari pengarangnya itu siapa, nanti akan otomatis akan muncul sendiri, atau judul dari jurnal itu. Judulnya itu apa? Misalkan tentang sapi perah ya, tulis ketik aja di situ sapi perah, itu akan muncul pilihan nama-nama referensi yang nanti ada kata kunci sapi perah itu. Nanti tinggal diklik aja sendiri gitu. Berarti ini enggak mohon maaf ya, ini ternyata nggak bisa maksimal untuk share dari Yotero-nya ini. Mungkin nah itu mungkin tanya jawab aja ya Mbak Nita ya. Langsung saya akhiri scan aja ya. Nanti dilanjut Mas Mursid dulu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Tadi penjelasan singkat dari saya. Untuk yang selanjutnya, waktu saya serahkan kembali ke moderator. Silakan Mbak Lita. Terima kasih Kak Fatoni atas penjelasannya yang luar biasa. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya, akan kami jawab sampai nanti pada sesi diskusi dan tanya jawab langsung, yakni setelah sesi pemaparan materi mengenai Mendeley selesai. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat dan juga nanti bisa resen. Baik, selanjutnya memasuki sesi materi yang kedua, yakni pemaparan Mendeley oleh Kak Mursid. Izin saya bacakan CV-nya terlebih dahulu ya, Kak. Pak Mursid Anditias, Magister of Science atau lebih sering dipanggil Kak Mursid, merupakan seorang mahasiswa asal Yogyakarta yang sedang menempuh pendidikan S3 di Konken University, program Veterinary Medicine. Kak Mursid juga merupakan dosen muda di Teknologi Veteriner Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Beliau merupakan owner Solastro Farm yang bergerak di peternakan broiler. Selain itu, beliau juga pernah bekerja di Bear Essential Australia. Wah, keren nggak tuh? Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilahkan Kak Mursid untuk sharing mengenai pengenalan Mendeley-nya. Kepada Kak Mursid, kami haturkan. Matur suwun Mbak Nita. Suara saya terdengar nggih? Aman, Kak. Terdengar jelas. Oke. Karena kayaknya beberapa minggu ini internetnya lagi down, jadi agak sulit mungkin. Nanti kalau misalnya ada kendala, nanti saya dikabari. Oke, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya senang sekali, ini banyak sekali, mungkin ada teman sejawat, kemudian ada teman dosen, kemudian ada teman-teman mahasiswa, dan juga teman-teman dari Permita, ini banyak banget hadir belajar bareng setelah kesibukan semingguan ya. Baru sekarang istilahnya kita bisa istirahat, tapi belajar lagi. Ini semangatnya luar biasa. Nah, kebetulan saya dan Pak Fato ini sebenarnya user, jadi kami ini karena sering menggunakan alat ini, jadi biasa untuk menggunakan ini dalam aktivitas menulis. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ada kurang ataupun ada yang perlu ditambahkan, nanti bisa istilahnya saring share gitu. Karena istilahnya di sini niatnya kita untuk menambah ilmu dan juga men-share ilmu. Oke, saya share screen dulu, J. Sudah muncul? Belum, Kak. Oh, belum. Host disable. Oh, kayaknya nggak bisa ya. Ada istilah host disable
screening sharing, Mbak. Coba ya. Sudah saya Nah, jadikan ini. pause, Mas. Coba. Oh ya, makasih Mas. Ini saya share untuk tampilan saya. Oke. Nah, kalau ini kelihatan, J. Sudah, Kak. Alhamdulillah. Ya, saya coba persingkat, nanti kita diskusi aja yang banyak ya, tapi saya coba persingkat waktu, karena sebenarnya kalau kita bicara tentang Mendeley, itu seperti sama semua aplikasi ya, sebenarnya ini adalah tools, sama seperti kalau misalnya kita mau statistik juga SPSS, kemudian Studio Art, dan lain-lain, itu sebenarnya tools. Nah, yang penting itu adalah human-nya. Kemudian kita bisa mengaplikasikan resource-nya, dan bisa memaksimalkan dari software-nya ini supaya bisa dipakai untuk manfaat kita gitu. Tujuannya sebenarnya seperti itu. Nah, ini nggak jauh beda dengan Zotero dan yang lain, tetapi mungkin nanti ada part yang mungkin dibiasakan untuk sesuai dengan kemampuan dari software-nya. Kita coba ya. Nah, sebenarnya Mendeley itu pengembangan software sama seperti software lainnya, tetapi software-nya ini sebenarnya kita bisa akses sendiri, kita belajar sendiri pun juga bisa. Ya, bisa kita akses sendiri gitu di YouTube, kemudian ada juga di khusus software-nya sendiri, ada guide-nya. Nanti teman-teman, saya panggil teman-teman ya biar akrab. Jadi supaya kalau misalnya kita pengen belajar itu ada guideline-nya. Cuma kadang waktu kalau saya pertama kali belajar melalui guideline-nya ini kadang agak kesulitan kalau misalnya tidak ditunjukkan pengenalan terlebih dahulu. Nah, ini yang menjadi ranah ini pada kesempatan ini malah bagus gitu ya. Jadi ada berbagai macam sebenarnya Mendeley, dan secara umum itu Mendeley ada dua tipe, yaitu ada tipe desktop dan juga tipe Mendeley Reference Manager. Ini ada dua. Nah, ini nanti hati-hati teman-teman yang ingin menggunakan Mendeley ini kadang nanti salah download gitu ya. Karena kalau misalnya Mendeley ini yang Mendeley Reference Manager ini hubungannya nanti dengan dalam kasusnya kita bisa online gitu ya. Jadi kita bisa mengakses dimanapun gitu. Jadi kalau Mendeley yang ini, yang Reference Manager ini kadang agak kesulitan kekurangannya itu kadang agak kesulitan dalam melihat datanya itu. Jadi agak cukup sulit, dan kalau misalnya datanya itu online itu kan dia membutuhkan lama untuk loadingnya. Nah, kemudian kalau Mendeley Desktop itu ada di laptop, jadi semua data itu akan cepat dibukanya, kemudian kita bisa mensitasi dengan cepat. Nah, ini jadi nanti perlu diperhatikan. Nah, kalau saya, karena saya itu nggak istilahnya jarang pakai online ya, jadi pindah-pindah device gitu, jadi kadang ke tab atau ke HP, saya lebih suka desktop, jadi lebih stabil dan lebih praktis kalau pengalaman saya, ini berdasarkan pengalaman. Nanti downloadnya kalau misalnya teman-teman nanti Mendeley yang desktop, jangan yang Mendeley, karena Mendeley Reference Manager. Kalau Mendeley Reference Manager nanti yang online gitu. Jadi itu lebih mudah. Kemudian ada beberapa guide yang lain, ini juga nanti bisa dilihat, dan mereka juga memberikan runut gitu, jadi lebih mudah. Nah, dalam hal ini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar sangat detail, karena dari semua itu sebenarnya sudah ada guide-nya, tetapi saya akan lebih menjurus ke bagaimana menggunakan pemanfaatannya ini dalam penulisan gitu, sebagai upaya kita memberikan reference. Kemudian nanti saya juga akan memberikan tips gimana kalau misalnya kita mendapatkan banyak dalam waktu singkat gitu ya. Kemudian kita butuh banyak data gitu ya, dalam waktu singkat kita butuh banyak data oleh seseorang, mungkin diminta oleh dosen kita gitu. Nah, kita bisa merangkum gitu ya. Misalnya semua jurnal yang ada di website itu kita bisa baca dalam waktu 1-2 hari. Jadi kita bisa membaca dengan sekilas, bahkan men-search gitu ya. Nah, yang kesulitan itu kadang pengalaman saya itu, kita itu sudah nulis, kemudian tahu-tahu nggak nemu jurnal yang kita pengenin. Nah, tapi setelah kita selesai nulis, tahu-tahu pas kita cari-cari pas waktu nggak penting ya, itu jurnalnya muncul gitu ya. Nah, itu yang saya juga sering terjadi gitu ya. Nah, nanti saya juga akan memberikan tips gimana kita bisa menyaring semua jurnal yang ada di web.
Jadi kita istilahnya kalau sekarang anak muda itu bilangnya big data ya. Jadi kita bisa menyaring semua data semuanya, kemudian kita nanti bisa searching di baca di satu Word itu gimana caranya. Tapi di sini nanti untuk poin-poinnya saya akan menjelaskan bagaimana cara register akun, install software Mendeley, kemudian pengenalan desktop, kemudian mengelola pustaka, kemudian pengaplikasian dalam penulisan karya ilmiah gitu. Nah, ini ada beberapa sebenarnya. Nanti kalau misalnya teman-teman ini mau download Mendeley, ini nanti perhatikan dulu laptopnya. Jadi kita fokuskan untuk Mendeley desktop ya, bukan reference manager. Jadi nanti ada dua seperti yang ada di kanan ini. Ini nanti tampilannya kalau misalnya di desktop laptop kita itu seperti ini, jadi ada dua. Ini saya download dua-duanya buat contoh, tapi saya lebih sering pakai Mendeley desktop. Nah, nanti lihat dulu kompatibel dari laptopnya, dia berapa bit, misalnya 64 atau 32 bit, kemudian mau Windows 7 atau Windows 8. Kadang bisa dipakai atau enggak, nah itu. Tapi pengalaman untuk yang download Mendeley desktop ini semuanya bisa kompatibel, alhamdulillahnya. Jadi mau 32 sama 64 bit itu masih bisa gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa sama seperti Zotero dan yang lain itu registrasi ke web Mendeley karena nanti hubungannya dia bisa menyimpan data dalam bentuk online. Jadi kita nggak capek-capek lagi memasukkan ke dalam folder gitu. Nah, ini contoh dua hal. Nanti kalau misalnya tampilannya yang Mendeley desktop seperti ini, yang kiri, kemudian Mendeley reference itu yang kanan. Nah, ini agak beda. Cuma yang bentuk online-nya kan seperti ini. Kadang kalau bentuk online itu dia tidak full downloadannya. Jadi dia nanti hanya dalam bentuk abstrak gitu kalau misalnya kita buka. Tapi ada juga yang dia sudah full dalam bentuk PDF, itu ada juga. Nah, ini hubungannya nanti terkait juga koneksi. Nah, ini agak berat nanti biasanya di sini. Kalau misalnya kita banyak referensi yang kita pakai itu nanti malah memperlama. Tapi kalau di desktop itu cepat karena di laptop kita ya. Tapi juga perlu diperhatikan, ini pengalaman saya juga dalam menyimpan. Nyimpannya nanti di laptopnya atau di hard disk eksternal karena beda. Kalau saya saran kalau misalnya memorinya masih banyak di laptop itu bisa pakai penyimpanan dalam laptop saja. Karena kalau misalnya di hard disk eksternal kita sambungkan itu kita loadingnya lama. Jadi nanti ada kayak pembacaan ulang dari software Mendeley ini yang lama di situ biasanya. Nah, ini dua tampilan yang nanti bisa teman-teman bisa praktekkan mau pakai yang mana, tapi kalau saya sih lebih senang pakai Mendeley desktop. Nah, ini ada sedikit video sebenarnya bagaimana cara menginstal dari Mendeley. Jadi cukup simple. Jadi nanti ini PDF-nya bisa di-share ke teman-teman ya. Jadi kalau saya lebih suka pakainya Mendeley desktop, kemudian kita klik softwarenya, kemudian klik Mendeley desktop gitu, otomatis kita tunggu gitu. Nah, ini agak karena ini sebenarnya videonya editingnya masih nggak rapi, jadi mohon maaf. Ini saya cepatkan aja. Nah, seperti ini nanti kita download seperti biasa. Nanti di situ juga udah ada arah-arahannya. Oh, suaranya keras sekali. Jadi arahannya seperti itu, nanti download seperti biasa. Kemudian open gitu. Lalu nanti seperti biasa, kalau mungkin yang suka nginstal, sering-sering install software akan familiar ya. Tapi ini tenang, karena ini resmi, jadi gratis, open source. Jadi nggak perlu dimatikan internetnya. Kan kalau yang crack itu ya ada. Tapi kalau ini enggak, aman, jadi lebih kompatibel untuk laptop. Kita install biasa, kemudian finish. Nah, di sini kita membutuhkan register untuk Mendeley karena
tujuannya supaya data kita itu ke-save di internet ya. Bisa nanti terhubung dengan Mendeley Reference Manager seperti itu. Jadi kita harus create account sama seperti Zotero, ya seperti ini. Ya nama, kemudian passwordnya. Nanti kalau misalnya nggak bisa passwordnya, biasanya pengalaman yang belum bisa apa ya masuk ke dalam akun itu di sana itu nggak ada namanya sign up ya. Jadi kita bisa pakai tulisan lupa password ya, forget password itu juga bisa seperti itu. Itu untuk installnya. Kemudian nanti kalau sudah install nanti akan otomatis ya, otomatis open seperti ini dan tampilan pertamanya seperti ini. Nah untuk yang pertama yang dilakukan adalah kita harus bisa mengoneksikan antara software Mendeley dengan Microsoft Word karena nanti itu akan berkaitan untuk citasi begitu. Nah, caranya cukup simpel dan mudah. Jadi cukup mohon maaf, saya cepatkan supaya timing waktunya juga cepat. Seperti itu. Jadi ikutin aja arahannya. Cukup di next, next, next. Kemudian nanti tinggal kita klik di bagian tools. Nah, seperti ini. Di bagian tools, oke. Oke, ini saya tuliskan seperti ini nanti supaya bisa melakukan sendiri di rumah ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau misalnya tampilannya belum koneksi, itu nanti tampilannya seperti ini di Word. Jadi di insert citation-nya itu dia belum ada tulisan Mendeley gitu ya. Nah, jadi kalau belum ada tulisan koneksi dengan Mendeley nanti akan seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk mengkoneksikan antara Mendeley dan juga dengan Microsoft Word. Nah, caranya klik Tools, kemudian tinggal klik Install Microsoft Word plugin. Nah, seperti ini. Nanti kalau misalnya sudah terinstall, terintegrasi, nanti akan terkoneksi dengan Word. Seperti itu. Otomatis. Nah, itu tulisannya uninstall itu biasanya sudah terinstall dengan Word. Gitu. Oke. Saya cepatkan juga ini supaya tampilannya. Nah, kita lihat, nah di sini kan beda, tadi nggak ada tulisan insert citation yang dalam bentuk tulisan Mendeley, tapi di sini ada. Nah, seperti itulah contohnya. Nah, oke, nanti akan saya praktekkan bagaimana cara mencitasi ya. Ini mungkin biar gampang saya contohkan di sini juga bagaimana cara citasi. Jadi cukup simpel, tinggal klik di bagian insert citation-nya ini. Nah, ini. Kemudian klik, kemudian go to Mendeley. Kemudian kita pilih jurnal yang kita inginkan, satu atau mau banyak boleh, mau 5 boleh atau berapapun, nanti tinggal instasi, nanti tunggu aja, butuh waktu, nanti dia akan muncul citasi yang kita harapkan gitu ya. Atau kita juga bisa menulis di situ juga bisa otomatis. Nanti formatnya sesuai dengan style yang ada di sini. Nah, di sini nanti ada style. Nah ini kan formatnya ini sesuai dengan jurnal. Jadi seperti Zotero juga dia ada nomor 1, 2, 3 atau berapa itu juga sama atau stylenya kita bisa ganti. Kemudian nanti untuk yang bagian bawah ini kita bisa pakai insert biograph. Klik itu saja. Jadi cukup simple. Oke, gitu. Ini cukup mudah. Kita ke next ya. Nah, untuk tampilannya sama sih sebenarnya, nggak jauh beda ya, cuma ada sedikit perbedaan dengan Zotero. Pertama ada tampilan menu, ini nanti ada macam-macam, ada file dan lain-lain, nanti akan saya jelaskan fungsinya. Kemudian ini adalah tampilan yang toolbars-nya. Nanti kita bisa add data di situ, kemudian folder di situ, ini saya cepatkan aja. Kemudian struktur pustakaannya sebelah kiri ya, seperti itu. Ini struktur pustakanya, nanti akan saya contohkan. Kemudian ini bagian referensi pustakanya. Jadi kalau misalnya seperti ini, berarti data kita sudah ada. Nanti akan saya contohkan bagaimana cara memasukkan ke Mendeley. Kemudian, nah di sini nanti biasanya tidak semua jurnal itu lengkap sama seperti Zotero yang dijelaskan tadi oleh Pak Fatoni. Kita bisa menambahkan sendiri, gitu ya. Judulnya apakah sudah benar belum, kemudian autornya sudah benar belum, kemudian yang lain abstrak dan lain-lain. Seperti itu.
Nah, bagaimana sih cara membuat folder? Sebenarnya cukup mudah. Di sini di tampilan toolbar yang bagian bawah ini, di bagian bawah menu, ini ada tampilan plus ini ya. Nah, ini plus ini adalah untuk create a new folder. Tinggal kita buat seperti ini. Tinggal kita buat. Nah, kemudian tampilan untuk ini masih dalam bentuk kosong dan di sini masih no dokumen. Jadi kita bisa buat di sini. Jadi mau seperti apa? Kalau saya itu suka karena apa ya rapi ya. Jadi e-book saya masukkan, saya tulis satu-satu gitu, kemudian data literatur review, project, kemudian draft jurnal internasional, nasional, itu saya rapikan supaya nanti saat kita buka itu tidak sulit untuk mencarinya. Dan perlu diingat, disarankan kalau bisa nanti untuk setelah di-download, kalau saya lebih suka download dulu. Jadi saya sukanya download dulu jurnalnya dari web, kemudian saya tempatkan di folder. Nah, kalau saya sarankan jangan dipindah-pindah foldernya kalau sudah seperti itu. Karena apa? Karena kalau sudah dipindah itu nanti dia nggak akan baca. Nanti akan saya contohkan kalau misalnya tidak terbaca gitu ya. Jadi kalau bisa downloadannya sudah sama di tempat, kemudian kita drag, kemudian kita taruh sini. Di sini kita nggak perlu lagi buka-buka lagi yang folder yang lama gitu. Nah, ini lebih enak. Tinggal buat di sini nama, kemudian nanti tinggal di drag di sini. Atau pakai file, nanti saya contohkan. Nah, kemudian bagaimana sih cara memasukkan dokumen? Nah, ini ada macam-macam sebenarnya. Ada add file, jadi kita dari file, kemudian buka, di sini ada macam-macam. Tadi ada yang tanya, bagaimana sih cara migrasi dari EndNote kemudian ke Mendeley, kemudian migrasi dari Zotero ke Mendeley. Nah, ini ada caranya. Jadi nanti Bapak, Ibu, atau teman-teman, kalau misalnya mau migrasi, ini tinggal diklik all, kalau yang di EndNote, jadi satu folder itu diklik all, kemudian nanti disimpan dalam bentuk apa namanya XML. Jadi nanti di EndNote itu biasanya ada itu. Nanti secara otomatis dia akan me-wrap up semuanya. Nah, setelah itu baru kita masukkan caranya ke Mendeley, itu tinggal file, kemudian import, kemudian klik EndNote gitu ya. EndNote nanti otomatis di folder yang sudah kita siapkan dari EndNote-nya itu akan kita klik, tinggal masukkan aja gitu ya. Cara migrasinya seperti itu. Jadi ada macam-macam. Atau pakai di drag ya tadi juga bisa. Jadi dari folder komputer kemudian kita drag, kemudian kita masukkan, itu juga bisa. Kemudian ada juga yang pakai web importer. Wah, senang kalau ada suaranya ini ngaji, alhamdulillah. Kemudian entry manual juga bisa, kemudian web importer juga bisa. Jadi seperti yang diajarkan oleh Pak Fatoni tadi, tapi saya jarang pakai. Jadi saya lebih suka itu download dulu, saya taruh di folder, tapi nggak saya pindah-pindah. Nanti baru saya drag ke sini gitu ya. Atau saya pakai file, kemudian import, kemudian ini. Atau juga bisa file, add file juga bisa, sama. Seperti kita buka sesuatu di laptop itu sama semuanya, gampang. Nah, nanti setelah itu gimana sih kalau misalnya di tampilannya? Jadi di tampilan itu kan biasanya kalau di referensi itu ada yang dia nge-save dalam bentuk abstrak aja ada. Kemudian dia full dengan PDF juga ada. Kemudian apa namanya tidak full anunya apa ya? Keterangannya juga ada. Nah, kalau tampilannya kalau misalnya downloadan kita ataupun yang kita simpan di Mendeley itu full, itu maka tampilannya dia akan seperti ini, PDF ini ya. Kemudian kalau misalnya kita pengen favorit nih, rupanya ada jurnal yang kan ada berbagai macam folder ya. Kemudian sangat favorit nih, kita sering baca ya. Nah, ini kita bisa kasih tanda bintang, tinggal diklik di bagian bintang. Nah, di sini kemudian baru nanti akan muncul di sini, yang kanan ini ya. Favorit nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya belum dibaca jurnal kita seperti itu ya, nanti tampilannya akan seperti ini, hijaunya lebih kecil, gitu ya. Dan enaknya Mendeley itu dia bisa nyimpen apapun. Jadi bisa nyimpen dalam bentuk PPT, kemudian Word juga bisa, Excel juga ada, gitu ya. Jadi bisa semuanya kalau Mendeley itu ya. Dan kadang ada juga yang bisa sampai video, gitu ya. Jadi kita masukkan video itu dia juga mau, gitu ya.
Itu kalau saya pengalaman pakai Mendeley, saya senangnya bisa macam-macam ya. Kadang kan gini, ada suatu materi, misalnya materi neurologi ya. Saya dulu pernah punya materi neurologi dalam bentuk video. Nah, saya iseng itu, saya drag, saya masukkan ke Mendeley, rupanya dia bisa apa namanya melingkan gitu ya. Jadi kita bisa buka materi kita yang sudah kita buat itu di video, klik di sini juga bisa di Mendeley. Jadi nggak perlu lagi buka di folder. Jadi kadang kita kan berantakan ya folder kita. Nah, lupa videonya taruh mana ya, taruh mana. Nah, kalau diklik Mendeley itu dia sudah kerekod di folder yang sudah kita siapkan. Nah, tadi udah, kemudian kalau misalnya bagian untuk reference ini kalau misalnya kosong seperti ini, saya sarankan baiknya diisi karena nanti kalau misalnya kita pakai untuk buat daftar pustaka gitu, kadang dia nggak muncul. Nah, itu yang repot. Jadi saya sarankan diisi satu persatu sehingga nanti akan lebih mudah untuk membuat suatu daftar pustaka gitu. Ini cukup mudah kok. Jadi judul, kemudian author, tahun dan lain-lain. Nah, kemudian di Mendeley ini juga cukup unik juga menurut saya, sama seperti Zotero dan yang lain, dia ada sistem sinkronnya. Nanti dari sistem sinkron ini yang di sini yang sudah saya klik, ini nanti dia akan mengkoneksikan dengan Mendeley Reference Manager yang aplikasi satunya yang bisa online di mana aja device. Nah, itu yang menurut saya juga kelebihan. Cuma ya itu pengalaman saya sudah coba pakai, cuma nggak bisa download sepenuhnya karena terkendala internet. Karena saya itu punya banyak banget reference, ada e-book, kemudian jurnal-jurnal, ada video. Saat dipakai di Mendeley Reference Manager itu agak lambat ya. Nah, ini yang mungkin koneksi internetnya, bukan disalahkan aplikasinya, tapi koneksi internetnya saya yang jelek gitu. Nah, tapi ini juga penting juga nanti kalau misalnya kita buka, misalnya Mendeley kita kehapus nih, ke uninstall gitu ya. Laptop kita nggak tahu ya bermasalah apa gitu ya. Nah, terus ke uninstall, habis itu kita mau install lagi gitu ya. Install lagi, karena kita sudah buat akun, maka data kita itu kesimpan. Nah, di referensinya ini. Dan lagi, karena data kita itu ada di hard disk yang sudah ada di laptop, itu nanti akan terkoneksi dengan cepat gitu ya. Jadi sehingga data kita itu malah aman. Jadi nggak masalah gitu ya. Ataupun kalau misalnya pernah dulu laptop saya kecemplung kolam renang gitu, kemudian tinggal ada hard disknya, saya colokkan, Mendeley-nya masih nyambung gitu ya. Jadi saya nyelamatin hard disknya. Gitu. Itu juga bisa pengalaman dulu seperti itu. Kemudian mencari katalog ada berbagai macam cara ya. Sebenarnya mencari katalog kita bisa pakai filter autornya itu nama ya, nama penulis gitu. Habis itu juga by publication dan lain juga bisa lewat sini. Atau kita juga bisa pakai search di sini. Jadi judulnya bisa, mau apanya bisa. Di situ kita bisa. Asal di sini yang di referensia ini, yang di tengahnya ini semuanya lengkap. Nah itu. Kalau misalnya nggak lengkap itu yang agak sulit. Makanya saya sarankan kalau misalnya memang itu penting referensinya, jadi saya sarankan untuk dilengkapi. Nah seperti ini. Kalau misalnya Mendeley kita juga ada namanya di Mendeley itu ada PDF viewer ya. Jadi kita bisa membuka Mendeley tinggal klik gitu ya di salah satu aja, salah satu di referensinya. Misalnya saya klik ini ya Bernet RM gitu ya. Decision Support Risk Assessment gitu ya. Kemudian kita klik nanti akan muncul seperti ini. Jadi ada PDF ya. Kemudian kita bisa kasih highlight ya. Dan kita kasih warna-warna macam-macam. Kemudian kita save. Itu juga bisa. Jadi di satu software ini kita bisa melakukan banyak hal gitu ya. Bisa seperti ini. Bahkan ada beberapa yang bisa diorek-orek gitu ya. Kalau di tab cuma saya belum pernah pakai gitu ya. Seperti ini. Nah, kemudian untuk mengkutip, tadi ini untuk mengkoneksi dengan Word ya, pertama harus terkoneksi antara Microsoft Word dengan Mendeley, itu yang paling penting. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, kalau sudah uninstall MS Word plugin, nah ini berarti dia sudah terkoneksi, gitu ya, seperti itu. Nah, caranya gimana sih? Cukup tadi klik Word, kemudian klik reference.
Habis itu citasi, kemudian go to Mendeley, atau kita klik di sini juga bagian kosong ini juga bisa judulnya. Tapi kalau saya sih lebih suka pakai go to Mendeley. Kemudian tinggal klik jurnal yang kita inginkan. Kalau misalnya mau 10, bisa 10, nanti bisa ke wrap up semua, atau satu pun juga bisa. Kita klik salah satu jurnal, kemudian klik citasi, gitu ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, terus stylenya gimana? Itu kita bisa sesuaikan di sini stylenya. Mau seperti apa stylenya, itu bisa disesuaikan sesuai dengan jurnal yang kita mau publish gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya nggak ada stylenya gitu ya, di sini kok nggak ada Pak. Nah, kita bisa pakai tambahan ada namanya more style. Nanti akan saya contohkan gimana caranya pakai more style-nya ini ya. Kita bisa sesuaikan sesuai dengan jurnal yang ada gitu, gayanya gitu ya. Mau pakai apa daftar pustakanya gitu. Nah, seperti ini nanti contohnya. Yang pertama dia akan muncul seperti ini. Nanti kalau misalnya mau buat daftar pustaka yang panjang seperti Zotero tadi, kita juga bisa pakai insert biografi, tinggal klik, nanti akan keluar seperti ini tampilannya. Cukup simpel. Nah, kalau untuk style ini saya juga jelaskan kalau misalnya nggak ada Pak, ini kok nggak ada ya stylenya yang kita butuhkan gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan style kita di Microsoft Word untuk referensi kita. Jadi kita bisa klik tinggal more style gitu ya. Habis itu nanti akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Nah, kalau udah muncul nanti tinggal kita klik get more style. Jadi nanti ada install, kemudian get more style dan lain-lain. Tapi kita kliknya ini aja, yang get more style seperti itu. Nah, setelah itu kita tinggal tulis nih istilahnya gaya jurnal apa yang bakal kita pakai gitu ya. Misalnya seperti ini ya, American Journal of Psychology, Gastrointestinal gitu ya. Kita install gitu, akan terdownload otomatis. Kemudian nanti tinggal yang nomor 3 nih. Nah, tinggal use this style. Tinggal klik itu nanti otomatis dia akan mengikuti gitu ya. Jadi ada macam-macam ya. Nah, gitu. Nah, kemudian ini ya, akan saya tambahkan lagi sedikit materi sebenarnya yang menurut saya unik ya. Jadi kalau misalnya kita dihadapkan satu kasus datanya banyak nih, misalnya kita pengen mereview jurnal dalam jumlah yang besar gitu ya, atau review jurnal atau ada yang meta analisis, kemudian ada yang systematic review meta analisis atau review biasa gitu ya. Nah, kita juga bisa pakai beberapa tips ya yang saya lakukan gitu ya. Jadi kita bisa mendownload dulu di web. Misalnya di sini ini nggak kelihatan ya. Nah, saya turunkannya. Nah, misalnya kita pakai web saya biasanya kan pakai PubMed ya. Jadi ada web itu macam-macam, ada PubMed, kemudian ScienceDirect, kemudian ada Web of Science dan lain-lain ya. Nah, kita tinggal klik membuat kodenya dulu supaya materi yang kita inginkan itu terfokus dalam materi itu gitu ya. Nah, ini kita klik, kita buat sendiri gitu ya formulanya. Kemudian tapi ini sesi berikutnya ya, karena waktunya terbatas, saya langsung saja, mohon maaf. Jadi saya sudah buatkan formulanya, tinggal klik, tinggal search gitu kan, otomatis nanti akan seperti ini. Jadi saya menemukan 126 jurnal. Nah ini yang saya omongkan tadi bahwa kadang kita cari di Google satu by satu ya, maksudnya kata satu kata gitu ya di Google. Nah tapi kadang setelah kita download, terus kita selesai materi itu, terus di hari berikutnya itu kadang nggak bisa ketemu lagi, tapi itu lebih menarik daripada jurnal sebelumnya. Nah itu kita kayak missing gitu loh. Nah dengan cara seperti ini kita bisa menghindari missing dari jurnal yang ada di internet, sehingga kita bisa memanfaatkan big data dari internet gitu ya. Setelah itu kita klik seperti ini, kemudian kita tinggal klik send. Ini kemudian citation manager, kemudian klik all result display, klik create. Nanti dia otomatis mendownload. Jadi semua 126 jurnal ini bisa terdownload dalam satu waktu gitu ya.
Nah, sebelum kita membuka ini, saya sarankan membuat folder dulu. Jadi saya tinggal buat folder, caranya gampang. Klik ini, misalnya seperti ini ya. Atau kita juga bisa create folder di sini, gitu ya. Misalnya ini tes 1, gitu ya. Klik enter. Kemudian tinggal kita buka downloadan kita tadi. Klik show, gitu ya. Kalau saya sih lebih suka di drag. Jadi ini data yang saya download tadi, tinggal saya drag, kemudian saya turunkan ke ini, sini. Nanti dia otomatis akan me-wrap up semua. Nah, saya sarankan memang datanya datanya ini saya sarankan foldernya nggak pindah-pindah gitu ya. Karena kalau misalnya foldernya pindah-pindah, itu otomatis akan hilang gitu ya. Nah, setelah itu nanti kan di sini ada seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ada berbagai macam jurnalnya sudah kita siapkan. Tapi di sini sistemnya dia dalam bentuk abstrak gitu ya. Nah, kemudian kita gimana sih cara baca abstrak biar cepat gitu ya. Dalam semua jurnal ini kita bisa buka Microsoft Word. Tapi ini sudah saya sudah saya lakukan ya, karena 126 jurnal itu cukup banyak. Jadi membutuhkan waktu. Jadi saya langsung klik kan instan gitu ya. Kemudian saya klik reference, caranya sama. Kemudian insert ini, kemudian go to Mendeley. Nah ini seperti ini. Lalu klik all, Ctrl A, jadi all semua gitu ya. Kemudian tinggal sheet sheet ya, sheet gitu ya. Nah ini jadi agak lama gitu. Nah seperti ini. Tapi ini yang udah jadi. Kalau udah jadi seperti ini. Nah kemudian ini kan udah jadi. Habis itu kalau misalnya kita pengen insert biografinya, kita juga bisa. Wah ini agak internetnya sedut-sedut ya, mohon maaf. Ya ini seperti ini. Agak ini ya internetnya. Nah seperti ini. Jadi karena dia prosesornya lama ya, jadi saya harusnya nggak ngeklik. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Kita sudah klik insert biografi seperti ini hasilnya. Mohon maaf. Nah, karena jumlahnya 126 jurnal, ini kalau yang ini model seperti ini kita hanya bisa mendownload dalam bentuk abstrak, jadi nggak full PDF. Tapi ada juga yang PDF, tapi nanti yang akan ke insert di sini adalah dalam bentuk abstrak. Karena di sini setelah saya insert biografi ini, kemudian nanti stylenya saya pakai yang with abstrak gitu ya. Nah, tujuannya kenapa kalau saya melakukan ini, saya ingin men-screening semua data jurnal yang ada di internet itu sesuai dengan topik yang saya cari. Kemudian nanti akan saya cari pakai ini, pakai find. Nah, nanti kita pakai misalnya Leptospira gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada 72 Leptospira ya. Nah, itu agak kebanyakan. Jadi harus dispesifikasikan lagi sebenarnya. Misalnya saya pakai zero epidemiological. Jadi kalau misalnya kita pengen nyari kata-kata yang sesuai gitu, kita bisa cari model seperti ini. Nah, ini seperti ini kan. Jadi ada 2 jurnal yang dia mengarah ke kata kunci zero epidemiological gitu ya, seperti ini. Kita tinggal klik ini. Nah, dari sini cara screeningnya sangat mudah sekali, karena apa? Di dalam abstrak itu biasanya sudah ada pendahuluan 1 kalimat, tujuan, materi metodenya apa, kemudian di situ ada hasil, kemudian ada kesimpulan. Dan di dalam satu jurnal itu biasanya sudah terwrap up di dalam satu abstrak. Nah, di sini kita tinggal pintar-pintar harus kreatif untuk mencari kata kunci gitu ya. Atau kalau mau ya baca satu-satu. Jadi ini misalnya kalau di print gitu ya dibaca, atau kalau enggak baca di tab gitu ya, baca sekilas saja. Oh, ini jurnalnya ini ya, ini jurnalnya. Atau kita pakai kata kunci yang kita cari gitu ya. Nah, ini nanti akan mengamankan kita kalau misalnya missing mencari jurnal gitu ya. Jadi kita bisa baca semua jurnal.
gitu. Nah, ini kalau misalnya dia model advance, kalau misalnya kita pengen baca review jurnal dalam waktu singkat, tapi dengan melalui abstrak aja, gitu. Ini bisa dipakai gitu ya metode ini. Dan harapannya kita bisa dapat apa yang kita cari gitu ya. Jadi nggak missing lagi gitu ya. Gitu. Ya gitu. Halo, halo Mbak Nita. Halo, Mas. Oke, saya mungkin itu aja karena udah banyak makan waktu ya. Nanti mungkin bisa Baik, tanya jawab. baik ya. Terima kasih Kak Mursid atas pemaparannya yang luar biasa. Nah, memasuki sesi diskusi dan tanya jawab, bagi teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan. Teman-teman bisa raise hand atau meninggalkan pertanyaan di kolom chat. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan ada tadi juga yang raise hand. Saya urutkan satu persatu ya. Mulai dari kolom chat yang pertama, ada Kak Fatganuddin Aziz. Terkait tadi mengenai EndNote yang ditransfer ke semua pengguna ke Zotero atau menilai. Dan itu tadi sudah dijawab oleh Kak Mursid. Mungkin ada tambahan lagi dari Kak Fatganuddin Aziz, atau mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas. Halo Mbak. Iya, Kak. Terkait pertanyaan itu bisa. Jadi dari EndNote itu nanti bisa ditransfer ke Zotero dulu. Tapi nanti dari EndNote tadi nanti prosesnya diekspor dulu. Diekspor dalam bentuk file RIS ya, RIS nanti. Kemudian dari Zotero-nya nanti dibuka, nanti dipencet pilihan import. Mungkin saya tunjukkan dulu sebentar. Baik, Kak. Nah ini ya, di bagian sini, kan di atasnya ada file kan. Nah ini nanti kalau dari Zotero nanti kan ini bisa di export ya, export. Nah ini dalam bentuk, biasanya bentuknya filenya RIS. Ya, ini di sini nanti oke. Kemudian kan nanti terekspor file RIS ini kan di dalam laptop kita. Kemudian nanti di EndNote-nya nanti tinggal dipilih file, kemudian diimport, kemudian pilih yang file tadi yang kita ekspor dari Zotero. Dan begitu sebaliknya. Di EndNote, kalau dari EndNote ke Zotero ya dari yang di EndNote tadi diekspor dulu dalam bentuk RIS tadi, file RIS. Kemudian yang ketika kita buka Zotero, kita bisa import di sini. Kemudian di sini kan next, kemudian nanti kita pilih folder di mana yang file yang sudah diekspor dari EndNote tadi disimpan gitu. Seperti itu. Baik, Kak Fatoni, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin dari Kak Fatganuddin Aziz ada pertanyaan lagi atau sudah cukup jelas? Baik, saya kira sudah cukup jelas ya teman-teman. Lanjut ke penanya berikutnya. Ada Kak Uki Wulanggita. Apakah ada menu menggabungkan file yang sama dalam Zotero seperti pada menilai? Mungkin Kak Mursid atau Kak Fatoni bisa menjelaskan kembali. Itu maksudnya itu menggabungkan file gimana ya? Saya tuh masih kurang paham ini Mas Uki. Mungkin Mas Mursid bisa menjelaskan yang dimaksud Mas Uki itu seperti apa? Mungkin dalam satu folder itu kita bisa menggabungkan banyak data kali ya. Ya, kalau di Mendeley ini sebenarnya belum saya share screen ya. Saya share screen dulu. Kalau di Mendeley ini sebenarnya cukup simpel ya. Kita bisa menggabungkan semua data, bisa pakai yang saya tadi omongkan, pakai add file, gitu. Misalnya seperti ini, kita open gitu juga bisa. Dia akan otomatis masuk gitu. Kemudian juga pakai drag juga bisa. Jadi ada berbagai macam ya. Nah misalnya seperti ini, saya drag, dikit aja. Takut banyak nanti ngehang laptopnya. Nah ini saya drag, misalnya seperti ini. Dan di Mendeley itu bagusnya, kalau saya sih, ini
kalau misalnya kita sama ngedrag dengan jurnal dan dengan judul yang sama, itu dia otomatis akan mendetek, gitu ya. Mendetek. Jadi di sini ada tulisan 4 dokumen select, dia istilahnya mendetek bahwa ada 4 dokumen yang sama, gitu ya. Kemudian kita bisa lakukan merger sehingga datanya akan tetap satu. Kemudian kita duplicate sehingga menjadi satu. Karena ini penting nanti kalau misalnya kemudian di close ya, mohon maaf. Nah, nanti jadi satu dia. Karena ini penting hubungannya kalau misalnya kita mau review jurnal, misalnya artikel review gitu ya, atau systematic review, itu kita nggak, kalau misalnya ke double-double jurnalnya akan sulit gitu ya. Nah, ini yang penting. Jadi kalau bisa satu jurnal di dalam satu folder gitu. Mungkin itu ya dari Mas Uki ya, atau gimana? Mohon maaf, Mas Uki. Mungkin ada feedback dari Kak Uki. Oh, sudah. Oke. Oke, baik. Oh. Terima kasih. Baik, sebelum ke penanya selanjutnya, tadi ada yang sempat raise hand. Yang pertama adalah Kak Nunung Suatun Hasanah. Apakah Kak Nunung jadi bertanya atau tidak ya? Oke, baik. Kami lanjutkan ke penanya berikutnya kepada Kak Riko. Apakah data yang ada di Mendeley Reference Manager bisa dipindahkan ke Mendeley Desktop atau sebaliknya? Mungkin Kak Mursid bisa menjelaskan. Pertanyaannya bagus ya. Jadi memang sebenarnya kalau kita sudah sinkron nanti otomatis ke Mendeley Reference. Cuma yaitu pengalaman kadang untuk downloadnya internet di Mendeley Reference itu kalau misalnya dalam jumlah banyak kayak punya saya itu kan seperti ini ya. Saya share screen dulu. Jadi saya e-book aja saya masukin gitu ya. Jadi macam-macam e-book di sini saya masukin, kemudian juga pekerjaan saya gitu ya. Jadi saya buat serapi mungkin sehingga saya mudah untuk mengakses. Dan ini kalau sudah di download Mendeley Reference itu malah jadinya memakan banyak memori gitu. Jadi ini yang agak repot. Jadi saya lebih suka Mendeley Desktop gitu. Tapi kalau udah di desktop dia aman. Satu laptop itu kecepatan untuk bacanya aman tergantung jenis laptopnya ya. Ada yang SSD, kemudian ada HDD itu. Jadi memang tergantung dari laptopnya. Ini kayaknya Pak Robi sudah banyak kayaknya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kak Mursid. Selanjutnya Pak Robi dipersilahkan yang jadi tadi raise hand. Oh ya, terima kasih. Nah, ini mungkin pertanyaan kepada Mas Mursid. Saya ini benar-benar awam karena bukan akademisi, jadi nggak pernah bersentuhan dengan hal-hal yang seperti ini. Tadi kan di contohnya misalnya saya udah punya PDF-nya nih semua jurnal atau e-book semua gitu ya dalam bentuk PDF di hard disk di laptop, ya kan? Itu memang dengan dengan import atau add files ya, itu bisa langsung masuk ke Mendeley-nya ya? Iya Pak, ya bisa. Jadi itu tinggal dia langsung detect autornya siapa, title-nya apa, publikasinya tahun berapa, publisher-nya siapa gitu. Ya, benar semua Pak. Benar. Tapi kadang ada yang dia karena biasanya kan itu hubungannya sama publisher-nya itu. Kadang dia nggak lengkap untuk menuliskan. Itu kita nanti ada beberapa yang manual. Tapi hampir semua pengalaman itu dia lengkap Pak. Nah itu kalau gampangannya nggak perlu harus pakai add file dan lain-lain, tinggal di drag aja Pak. Jadi tinggal diklik, gitu kan. Misalnya saya kasih contoh tadi ya Pak. Saya kasih contoh mungkin lagi. Jadi tinggal ini, misalnya pilihan file kita. Ini kan saya ada sekitar 1000 jurnal ya. Ini tinggal kita klik itu yang kita mau. Kemudian tinggal di drag aja Pak seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke project kita gitu ya. Misalnya kita mau masukkan di sini. Tapi kalau saran saya ini mohon maaf. Karena kita harus memasukkan dalam folder yang rapi, gitu. Saya sarankan kita klik folder yang kita dulu. Ini kita klik dulu. Folder tujuannya diklik dulu ya? Ya, atau kita buat folder dulu, tinggal create aja di sini Pak. Tinggal create apa gitu, AA gitu ya. Nah ini kan kosong. Nah nanti tinggal
kita klik di laptop kita yang sudah kita ini, kita beri apa ya? Kita copy berapa ini PDF, kemudian tinggal di drag, dipindah, kemudian taruh sini. Dia otomatis akan mendetek gitu, Pak. Dan kalau seperti ini tampilannya itu kedetek semua, Pak Robi. Gitu. Gitu. Nah, ini kan ada yang sama itu misalnya. Nah, ini kita bisa pilih apakah ini benar-benar sama atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya sama, kita bisa merger dokumen gitu ya, kalau sama. Tapi kalau enggak sama, kita biarin aja gitu. Tapi kalau misalnya sama gitu, kita merger dokumen supaya nanti close gitu, data kita tetap satu. Nah, ini kan sebenarnya enggak sama. Rupanya enggak sama gitu. Karena dia beda jurnal. Gitu, Pak Robi. Oke. Terus Oke. kalau kita buat apa namanya referensi di Word ya, kan kita nulis nih, nulis jurnal, kemudian kita bikin terakhir itu kan ada referensi toh. Itu gimana cara ininya, apa namanya, cara mengutipnya gitu loh dari Mendeley-nya tadi itu. Oh ya Pak, jadi tinggal saya coba share screen lagi ya. Jadi bisa kita buka Word seperti ini. Ya. Kemudian tinggal cukup klik reference saja Pak. Karena kita kan sudah koneksi tadi, saya sudah buatkan video, tinggal diklik, tinggal diikuti aja. Kemudian klik citation, insert citation ini. Kemudian go to Mendeley. Nah, jurnal apa yang kita inginkan, tinggal klik di foldernya. Kemudian kita klik ini, misalnya ini ya Pak ya, jurnalnya. Sudah kita klik, kemudian kita klik citation, ini seperti ini. Klik, gampang sekali. Nah, seperti ini Pak. Nah, setelah itu, ini kan untuk nanti di tulisan bagian dari jurnal kita, atau tulisan kita. Nah, nanti kalau untuk yang daftar pustaka, tinggal kita klik insert bibliografinya ini. Dia otomatis seperti ini. Ya. Dan untuk stylenya kita bisa memilih Pak. Jadi ada macam-macam style. Gitu ya. Jadi seperti ini, gitu. Ada yang ini. Jadi ada macam-macam style. Nanti dia akan mengikuti stylenya. Walaupun sudah di ini masih bisa ganti style ya, walaupun sudah muncul ya, masih bisa ya. Iya Pak. Ya. Tapi kalau misalnya kepepetnya nggak ada gitu kan ya, kita apa namanya? Klik manual Pak. Manual juga bisa. Jadi misalnya kepepetnya nggak sesuai jurnal nih, ya berarti kita klik manual begitu Pak, bisa di sini. Nah, tapi kalau misalnya nggak nemu dari referensi, kita juga bisa pakai more style-nya. Ini kita bisa cari Pak, ini more style. Nanti dia akan muncul, memang agak lama karena laptopnya udah jadul. Nah, kemudian tinggal klik get more style. Nah, nanti tinggal kita cari mode style-nya seperti apa. Misalnya American apa gitu ya, American Journal Psychology. Misalnya seperti itulah di jurnal gitu ya, dia pakai stylenya. Tinggal klik aja ini, kemudian klik install. Nanti terinstall seperti ini, tinggal di sini sudah kesimpan Pak. Jadi kita tinggal pakai American ini, tinggal use this style. Tinggal klik install. Kalau dari more style-nya itu apa namanya? Harus connect ke internet. Yes Pak, benar. Karena dia akan download untuk plugin-nya. Gitu Pak. Gitu. Nanti dia otomatis. Terima kasih. Nanti videonya dari moderator nanti misalnya bagus, ini kita share juga ke peserta supaya bisa diulang-ulang. Siap. Baik, terima kasih Pak Robi dan Kak Mursid. Untuk selanjutnya, Pak Rosyid Ridho dan Ibu Woro dipersilahkan. Yang pertama mungkin dari Pak Rosyid Ridho dulu. Oke, baik, terima kasih. Soal saya kedengeran nggak ya? Aman Pak. Kedengeran Pak. Baik. Assalamualaikum Pak. Terima kasih. Ini mahasiswa PSD dari Korea ini. Enggak. Mahasiswanya Pak Mursid ini. Nah, terima kasih Bapak Mursid, sangat bagus materinya ya, saya pikir. Saya cuma mau tanya yang, kan di sini saya biasanya pakainya EndNote ya Pak ya. EndNote saya mau coba yang Mendeley atau apa itu Zotero tadi. Itu di sini saya coba ekspor. Itu ada pilihannya cuma TXT, RTF, sama HTM, sama XML. Itunya save as type-nya itu loh.
Itu kira-kira yang kompatibel apa ya? Itu saja. Yang mungkin ketika nanti saya pindah ke apa itu Mendeley atau Zotero, itu yang cocok apa gitu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Rohit. Untuk Kak Mursid atau mungkin Kak Fatoni, dipersilakan. Ya, Pak Fatoni dulu. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Rosid, salam kenal. Kalau yang di Yotero ini, itu importnya itu di sini tulisannya seperti ini. Sebentar. Oh, sebentar. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan di layar ya? Kelihatan Kak, tapi ada Bukan. hitam-hitamnya. Jadi saya itu sudah mencet menu itu nggak kelihatan ya, Pak? Tidak Kak. Sebentar. Atau yang ini? Ini ya? Oh, kelihatan ya. Nah, ini di sini tuh tulisan importnya hanya seperti ini. Ada detect, list, Yotero, RTF, dan etc. Lainnya. Mungkin bisa dicoba dulu, Pak. Bisa dicoba dulu atau dari Mendeley juga bisa ini. Ini misalkan ini juga bisa dicoba dulu nanti. Karena saya mohon maaf ini belum pernah gunain EndNote, jadi saya di sini mungkin hanya bisa ngasih tahu kalau tampilannya seperti ini. Mungkin bisa dicoba terlebih dahulu, bisa download Yotero, nanti dicoba ekspor seperti apa, diimport seperti apa. Kira-kira Mohon maaf ya, kalau Pak, ya. dari 4 pilihan yang ada ini, yang possibility-nya lebih tinggi yang mana ya, Pak? Itu tadi pilihannya apa ya, Pak ya? Pilihannya apa aja ya? Mohon maaf. Text file, TXT itu, Ya, text file. rich text format, RTF, kemudian HTML, kemudian XML. Oh. Kalau yang di sini tadi itu tulisannya Iya, tadi hanya nggak ada semua. nggak ada semua. Tapi mungkin kan di sini kan ada lain-lain juga, Pak. Mungkin Ya, mungkin. ya, mungkin bisa. Jadi kalau saran saya dicoba terlebih dahulu. Ya. Soalnya Ya. saya baru. Oke, nanti saya coba di sini. Itu pakai. Iya. Oke ya. Coba nanti saya coba ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Rohit dan penjelasan yang luar biasa dari Kak Fatoni serta Kak Mursid. Untuk yang terakhir, mungkin pertanyaan dari Ibu Woro, apakah Ibu bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswanya Pak Mursid sama adik tingkatnya Pak Fatoni ini. Enggak, kebalik, Bu. Ya, maaf ya. Mungkin saya tadi banyak ketinggalan. Sorry, saya nggak bisa full ikut karena saya sambil. Gini Pak, sama user mungkin bisa disampaikan lagi. Barangkali user ini sudah punya pengalaman dengan macam-macam tadi ya, termasuk EndNote gitu. Apa sih keunggulannya atau kekurangannya satu sama lain selain berbayar dan tidak? Kemudian yang kedua, saya punya pengalaman dengan EndNote ini. Ketika saya mau memindahkan teks dengan citation, itu kan otomatis bibliografinya juga keikut ketika saya copy kemudian paste. Misalnya kebetulan pindahnya misalnya mau copy paste-nya itu enggak cuman satu paragraf misalnya, ada banyak saya pengen copy paste tapi include dengan citation gitu. Nah, ketika itu saya lakukan langsung ngehang gitu, Pak. Jadi apa yang sebaiknya saya lakukan ketika menggunakan Mendeley mungkin ya. Mungkin tadi sudah dipaparkan tapi mungkin saya nggak ngikutin full. Jadi gimana caranya supaya menonaktifkan si bibliografi ini ketika kita mau copy paste gitu. Kadang-kadang kita pengen kerja cepat tinggal copy paste aja tapi lupa kalau itu ada di situ ada citation dan bibliografi yang sudah otomatis gitu ya. Gitu kira-kira ada problem begitu juga dengan yang lain atau tidak. Terima kasih, selamat sore, keren sekali, selamat. Terima kasih pertanyaannya Ibu Woro. Untuk Kak Mursid, dipersilakan. Ini sekalian juga menjawab pertanyaannya Pak Rosid ya.
Tadi pertanyaan yang bagus dari Pak Rosi, karena banyak kasus di mahasiswa yang selalu menggunakan EndNote itu nanti kalau bermigrasi ke Mendeley itu agak sulit, karena pengalaman ada yang studi di luar itu kan EndNote itu gratis, terutama di GKU ini kan gratis, asal menggunakan internet GKU. Nah itu yang jadi masalah. Sama seperti software yang lain ya, kayak SPSS dan lain-lain. Nah ini juga sama. Nah ini akhirnya kita kembali ke Indonesia bermigrasi ke EndNote dan juga ke Mendeley dan juga ke satunya Zotero. Nah seperti itu. Nah untuk migrasi seperti yang tadi saya sampaikan Pak, kita bisa pakai yang paling aman itu pakainya yang ini Pak, yang XML Pak. Jadi dia kumpulan dari EndNote gitu ya. Nah nanti kalau misalnya di EndNote ini mungkin saya share screen juga. Nanti kalau di EndNote Bapak nanti kalau misalnya mau bermigrasi gitu, tinggal diklik semua aja Pak. Jadi semuanya diklik, kemudian nanti kita data kita sudah semua kita klik seperti ini, kemudian tinggal klik kanan, kemudian nanti ekspor gitu ya Pak. Nanti di situ di tampilan itu akan ada macam-macam. Di sini ada macam-macam tipe ya, ada BibTeX, kemudian RIS, kemudian EndNote XML. Nah di sini nanti kita sebenarnya bisa pakai semuanya Pak. Kalau di Mendeley itu sebenarnya bisa membaca semuanya, karena kalau misalnya kita download seluruh data di web internet itu kan kita memaksimalkan big datanya dari jurnal yang ada di seluruh internet itu ya. Nah kita download semua itu nanti biasanya umumnya dia pakainya sistem datanya pakainya RIS. Nah atau juga menggunakan BibTeX gitu ya. Ada dua ini. Tapi ada juga yang pakai XML ini ya. Kalau misalnya di Web of Science itu dia pakainya kadang XML ya. Tapi kalau misalnya di PubMed itu dia pakainya BibTeX gitu ya. Jadi semuanya bisa kalau di Mendeley gitu. Jadi nanti monggo dari Bapak. Tapi kalau saya sih saya lebih menyarankan pakai XML, nanti tinggal diimportnya lebih gampang. Gitu Pak Rosid. XML ya. Gitu. Terima kasih banyak. Kemudian pertanyaannya Bu Woro ini sampai lupa. Kalau misalnya di copy paste di di data yang sudah kita tulis di Word, kemudian kita copy paste lagi ke tempat lain yang bibliografi dan lain-lain, itu kalau di Mendeley itu aman gitu. Jadi tidak masalah, tapi cuma jadi masalahnya setelah di copy paste itu programnya kadang beda. Nah ini yang agak sulit ini. Jadi kita harus ngulang lagi dari awal. Cuma kalau mau cuma di copy paste ke Word yang lain aman sebenarnya gitu ya. Tapi nggak terkoneksi langsung dengan Mendeley. Jadi hanya sekali jalan gitu. Itu Bu. Oke, Tadi satunya lagi apa ya? Tetap harus. Berarti itu salah satu keunggulannya ya, maksudnya ketika nanti pulang ke Indo saya apply ke Mendeley, nggak masalah ya. Terus kalau di rename Mas itu juga gampang ya, masih tetap utuh ya? Ya masih utuh. Kadang-kadang oke, terima kasih. Tapi kalau di rename itu harus sabar sedikit karena agak loading gitu. Harus sabar sedikit. Aman gitu. Pak Tony, sukses semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Woro, dan juga penjelasannya dari Kak Mursid. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua pemateri kita yang telah menyampaikan ilmunya yang sangat bermanfaat sekali, serta para peserta yang telah berpartisipasi dengan sangat antusias sekali. Semoga banyak ilmu yang kita dapat dari belajar bareng Permita GKU kali ini dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kita semua. Acara selanjutnya yang terakhir yakni penutup, marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui bersama. Untuk itu saya selaku host meminta maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan ketika memandu acara dan mohon maaf untuk dimaklumi. Saya Nita Sari Suryani pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, slide-nya boleh dikirim Mbak ke peserta? Iya Kak, nanti akan dikirim dari panitia ya Kak. Ditunggu ya Mbak. Baik Bu, sebentar Bu, bungkus. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini saya izin tutup ya.
Terima kasih, Kak. Dadah. Kenapa dadah-dadah? Dimatikan. Belum dimatikan Acanton. Itu Mas Lukman lagi di ini, kok ada bendera Amerika? Iya, pakai Zoom background loh. Gede Terima kasih Amerika. juga, Kak. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya di acara Ya, yang Acan, lain. itu ada yang minta itu tuh, ada yang minta Apa? ini screen Junrang ke Acanton tuh, ke Acan Mursid. Ada di Oh kolom ya, komentar. Next nanti berikutnya kita gitu. big data jurnal. Oh, Yes, oke speaker oke. kita yang luar biasa, Masya Allah. Acanton, Acan Mursid, terima Iya, kasih. iya, iya.